10 tahun lalu, sebuah insiden mengubah segalanya saat game Wahyu Ilahi turun ke bumi. Di game ini, siapapun yang menyelesaikan level pemula bisa mendapat bakat dan barang langka. Sayangnya, kekacauan akibat para pemilik kelas baru langsung menguasai dunia. Untungnya situasi mulai terkendali setelah 8 orang terkuat mendirikan Aula Wahyu untuk memulihkan ketertiban. Meski sudah tertib, para pembuat onar justru naik ke puncak sosial. Disinilah kita bertemu Yujian, pemuda malang yang kehilangan orang tuanya di tengah kekacauan itu. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berlari kencang ke arahnya sambil tersenyum lebar dan memanggilnya kakak. Di momen ini, Yujian sadar satu-satunya jalan keluar hanyalah menantang level pemula game tersebut. Dia bertekad melakukan apa saja demi memberikan kehidupan bak putri raja untuk adiknya. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda ini langsung melangkah masuk ke portal energi biru untuk memulai perjalanannya. Dua sosok raksasa, malaikat dan iblis, memintanya memilih kelas. Di antara banyak pilihan seperti prajurit atau penyihir, Yujian dengan mantap memilih menjadi pembunuh senyap alias asasin. Setelah memilih, kubus data digital langsung menyelimuti dirinya. Cahaya biru yang sangat terang mulai mengubah seluruh tubuhnya secara total. Kini dengan penampilan baru, dia merasa telah menjadi hantu di kegelapan. Sambil menggenggam belati, dia paham kelasnya harus bergerak dari bayang-bayang untuk menghabisi target. Seorang asasin tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai, membawa kekalahan mutlak bagi musuhnya. Berdiri di tengah kepungan pedan, Yujian menegaskan tekadnya untuk menjadi kuat takkan tergoyahkan. Dia heran, masa iya para pengecut bisa menghancurkan tekad bajanya sampai habis. Sekarang kita beralih ke area depan sebuah restoran yang ramai pengunjung. Di luar, para pelanggan berpamitan dengan ramah. Sementara di dalam, tampak tangan yang sedang sibuk membersihkan meja kayu, memakai kain lap. Hari ini Yujian genap berusia 18 tahun dan resmi bisa menjadi profesional. Sambil menoleh, dia merasa semua sudah aman dan saatnya mempersiapkan diri untuk bertarung. Bosnya berkata karena sudah tidak ada pelanggan lagi, dia boleh pulang lebih cepat untuk menjemput adiknya. Sambil menerima gaji, pemuda itu berterima kasih atas kebaikan sang bos, lalu segera bergegas pergi menyusuri jalanan kota. Tatapan mata Yujian tampak begitu tajam saat melangkah di bawah sinar rembulan sambil menatap kastel yang melayang megah di langit. Dia menyadari 10 tahun telah berlalu begitu cepat. Dia langsung teringat para elit yang tinggal di kawasan termewah kota ini. Hidup mereka begitu nyaman dan selalu dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Sementara itu, dia juga teringat orang tuanya yang gugur di tengah kekacauan silam V takkan pernah kembali. Dengan ingatan pahit itu, dia menaiki sepedanya demi satu tujuan utama. Sambil mengayuh sepeda menuju toko kelontong, dia berbisik hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan. Sambil tersenyum lebar, dia masuk dan memanggil nama Yuyu. Dari dalam, adiknya menyahut akan segera keluar. Berlari melewati lorong toko, gadis kecil itu memanggilnya kakak dengan gembira. Yujian memeluknya erat untuk mengajaknya pulang, dan Yuyu langsung mengangguk dengan sangat ceria. Pemilik toko yang melihat hal itu berkomentar betapa eratnya ikatan mereka berdua. Karena merasa agak malu, Yuyu langsung melepas pelukannya lalu pamit untuk segera berganti pakaian kerja. Ibu pemilik toko lalu bertanya apakah hari ini adalah ulang tahun Yujian yang ke-18. Dia pun menyodorkan kado besar khusus untuknya. Yujian sempat menolak karena merasa sudah sangat dibantu. Namun adiknya tidak setuju. Setelah berganti baju, Yuyu menyuruh kakaknya bertanya langsung pada bos mereka. Sang pemilik toko membenarkan bahwa keuntungannya naik 30% dan memintanya untuk menerima kado tersebut. Akhirnya, mereka berdua menaiki sepeda dan berpamitan dengan penuh rasa terima kasih. Sementara wanita parubaya itu mengingatkan mereka agar selalu berhati-hati di jalan. Sambil mengayuh sepeda, Yujian bertekad harus menjadi jauh lebih kuat. Dia harus jadi profesional demi masa depan adiknya yang lebih baik. Sesampainya di rumah, dia menggotong sepedanya ke atas sementara adiknya membawa kado. Tangan mungil Yuyu menyalakan saklar untuk menerangi ruangan yang gelap gulita. Cahaya lampu memperlihatkan kamar sederhana mereka yang sempit saat Yujian masuk. Duduk di dekat meja kayu kecil, mereka meletakkan kado tersebut. Nah kalian lihat ini. Suasana mendadak sunyi saat dia membuka kado berisi kue ulang tahun yang manis dan tampak sangat menggoda selera. Namun saat Yujian mengambil pisau, wajah adiknya langsung berubah menjadi sedih. Gadis itu membuang muka dengan gugup sambil menyodorkan sepotong kue.
Yu Jian malah memberikan potongan pertama itu kembali padanya. Sambil menatap lekat-lekat, adiknya mulai menangis dan memohon dengan sangat agar Yu Jian membatalkan niatnya menantang ruang bawah tanah yang mematikan itu. Senyumnya mengembang saat menenangkan adiknya agar tidak khawatir. Lalu dia meminta kado ulang tahunnya, membuat Yuyu tersipu malu saat menceritakan usahanya mencari info dari pelanggan toko. Dia kemudian mengeluarkan buku panduan pemula yang berisi semua informasi rahasia tentang ruang bawah tanah itu. Sambil menyerahkan buku itu, dengan tatapan serius Yuyu meminta kakaknya pulang dengan selamat. Malamnya, Yu Jian menyelimuti sang adik yang terus menggerutu pelan, sebelum akhirnya dia meninggalkan kamar dengan langkah sunyi. Dengan tatapan penuh keyakinan, pemuda itu berjanji pada dirinya sendiri akan kembali dengan selamat. Dia bersumpah akan mewujudkan impian untuk memberikan kehidupan terbaik bagi adik tercintanya. Kejadian berikutnya membawa kita ke pusat ruang bawah tanah yang dipenuhi portal raksasa tepat di depan portal biru. Seorang wanita memberitahu bahwa ini adalah pintu masuk menuju level pemula. Dia mengingatkan bahwa tingkat kegagalan di dalam mencapai 70%. Sambil memegang buku panduan, Yu Jian mendengarkan saran itu dengan saksama. Namun, sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan keraguan untuk melangkah maju. Saat melewati portal, dia tiba di ruang kosmik yang megah, sementara sebuah suara memintanya memilih. Sekali lagi, tampak sosok malaikat dan iblis yang menyuruhnya untuk segera menentukan kelas bertarung. Di antara pilihan melayang itu, Yu Jian kembali memilih kelas asasil. Cahaya biru pekat langsung membungkus tubuhnya yang mulai bermutasi di tengah kepungan baris kode digital yang rumit. Setelah bertransformasi, Yu Jian kini mengenakan zirah lengkap kelas asasin miliknya. Dia membayangkan dirinya bagai bayangan yang mengintai di kegelapan, seorang pembunuh bayaran yang akan menghalalkan segala cara demi menuntaskan misi. Tiba-tiba terdengar suara gaib menjelaskan bahwa hasil uji coba akan menentukan bakat kelasnya. Sambil mengepalkan tangan erat, dia langsung teringat catatan adiknya mengenai tes bakat yang sangat krusial ini. Tanpa diduga, belasan pedang tajam menghujam tubuh Yu Jian hingga membuatnya berteriak kesakitan. Anehnya, meski merasakan sakit yang luar biasa, kesehatannya tidak berkurang sedikit pun. Keringat dinginnya mengalir deras saat menyadari ini tes tekad. Dan lihat itu, pedang terbang kembali menghantam dada dan lengannya secara bertubi-tubi, hingga dia akhirnya sadar kalau semua serangan mengerikan ini sebenarnya bisa dihindari. Dia menyimpulkan menahan rasa sakit akan menguras ketahanan mentalnya, sedangkan menghindar akan menghabiskan stamina. Sambil menatap langit, dia tahu tes ini selesai jika salah satu dari kedua hal itu habis. Kedua pilihan tersebut sama-sama akan membuatnya jatuh pingsan pada akhirnya. Jika itu sampai terjadi, dia dipastikan gagal total dalam melewati seluruh ujian berat ini. Jadi, kuncinya hanya perlu bertahan sekuat tenaga agar tidak pingsan. Dengan gerakan lincah, Yu Jian melompat menghindari bilah pedang yang mengarah padanya, sembari menghela napas mengasihani sistem game ini. Namun, pemuda ini memperingatkan bahwa kali ini sistem telah menemukan lawan yang sangat keras kepala. Sambil memegang gagang pedang erat-erat, dia bersiap membalas semua serangan. Dengan sekuat tenaga, dia mencabut bilah pedang dari tanah, lalu menggenggamnya dengan sangat kokoh. Sambil melompat tinggi, Yu Jian menerjang duri batu raksasa yang bermunculan dan berteriak lantang untuk terus bertahan hidup. Berputar lincah di udara, dia menggunakan pedangnya untuk menangkis setiap tebasan berbahaya di sekelilingnya. Meskipun terkepung oleh ratusan senjata tajam, tekad bajanya terbukti sama sekali tidak bisa digoyahkan. Dia menantang apakah hujan pedang biasa seperti ini sanggup mematahkan ambisinya. Dengan sombong, Yu Jian berteriak meminta ujian ini, mengerahkan seluruh kemampuannya, tepat sebelum puluhan pedang kembali meluncur deras secara bersamaan. Sambil memejamkan mata, Yu Jian refleks melindungi kepalanya pakai lengan dari benturan keras. Setelah ledakan mereda, kawok ini masih tegak berdiri di tengah-tengah ilusi yang mulai memudar perlahan. Sambil menangis haru, dia sadar dirinya berhasil selamat lagi. Dia pun langsung ambruk ke tanah sambil berteriak gembira, karena pada akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan melelahkan ini. Sistem memberi selamat, dia mendapat bakat pembunuh bayaran tingkat triple S. Sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, dia berjanji pada adiknya kalau dia akan memberikan masa depan terbaik bagi seorang putri. Detik itu juga, pilar cahaya biru raksasa menyelimuti tubuhnya dan memindahkan dia pergi dari sana. Suara merdu malaikat mengumumkan
kalau gerbang game Wahyu Ilahi sekarang sudah resmi dibuka saat terduduk lemas di lantai. Dia kaget melihat sesosok malaikat dan iblis menyambutnya langsung di dalam dungeon ini. Bertumpu pada lututnya, pemuda ini mencoba bangkit berdiri buat menghadapi tantangan baru di depannya dengan tatapan mantap. Dia berjalan mendekati gerbang emas raksasa yang sudah menunggunya terbuka lebar. Dia mulai menimbang 5 kelas utama di game ini dan apa saja syaratnya buat sukses. Karena modalnya nol besar, Yu Jian mikir pilihan terbaiknya cuma jadi serigala penyendiri. Sambil menyeringai tipis, dia bergumam kalau dia sudah menyadari hal itu sejak lama sekali. Dia paham betul kalau pembunuh bayaran adalah kelas paling kuat di awal permainan. Layar biru sistem pun memperlihatkan detail kemampuan menyelinap yang bisa bikin dia menghilang, sekaligus melipat gandakan daya serangnya. Berbekal skill hebat ini, dia yakin kelas pembunuh punya daya tahan hidup dan damage awal paling ngeri. Dengan sangat percaya diri, dia melangkah melewati portal hingga akhirnya tiba di alun-alun kota Amber yang merupakan zona aman. Sambil jalan-jalan santai di sekitar, dia berencana berburu monster untuk mempelajari bakat barunya. Tiba-tiba saja, teriakan kasar seseorang yang menyuruh orang lain pergi terdengar kencang dan merusak fokus santai cowok ini. Di sana dia melihat gerombolan preman lagi memalak orang dan langsung mengacak mereka parasit tidak berguna. Bos mereka yang berambut merah norak mulai mendekati seorang gadis cantik sambil mengajaknya main paksa. Untungnya, seorang pemuda berbaju zira langsung pasang badan di depan adiknya sambil berteriak menyuruh preman itu menjauh. Memantau dari kejauhan, Yu Jian sadar kalau kakak beradik itu sedang berada dalam masalah besar. Dia tahu gerombolan itu cuma pecundang yang cuma berani sok jagoan di dalam dungeon. Sambil bersembunyi, cowok ini merasa sangat jijik melihat kelakuan preman yang benar-benar mirip parasit usus menjijikan. Si preman malah mencengkeram baju si kakak sambil mengancam, apakah dia tidak ingin keluar dari tempat ini dengan selamat. Berniat membantu sekaligus menguji kemampuan menghilangnya, Yu Jian langsung menyelinap melewati musuh dan sangat senang karena bisa mendekat tanpa ketahuan sama sekali. Rencananya sangat simpel saja, pukul lalu kabur. Cara ini dia harap bisa memancing para pengacau menjauh, sehingga sepasang kakak beradik tadi punya kesempatan emas untuk melarikan diri dari sana. Tapi tunggu dulu, pukulannya sama sekali tidak menghasilkan damage, karena sistem mendeteksi ini zona aman. Si bos preman langsung berbalik dengan muka merah padam sambil berteriak marah menanyakan siapa yang barusan memukulnya. Terkejut setengah mati, Yu Jian heran kenapa bisa ada zona aman di tengah-tengah dungeon berbahaya begini. Sialnya, setelah posisinya ketahuan, gerombolan preman itu langsung mengepungnya rapat-rapat sambil berteriak menyuruh yang lain menangkapnya. Sementara sebuah tangan kekar mencoba meraih kerahnya. Sambil melompati salah satu dari mereka, dia menghitung hanya butuh menghilang dari pandangan selama 5 detik saja. Sambil terus berlari kencang, dia yakin bisa menggunakan skill menyelinap lagi untuk mengelabui mereka sepenuhnya. Namun, pemuda ini sadar kalau dia harus membaca buku panduan dari adiknya dengan jauh lebih teliti lagi nanti. Di belakangnya, si bos preman berteriak sangat murka dan memerintahkan anak buahnya mencari si bocah ke segala penjuru. Berhasil sembunyi, Yu Jian akhirnya bisa lolos dan makin yakin kalau kelas pembunuhnya emang sangat diuntungkan di awal game. Dia lalu membuka ruang penyimpanan sistem sambil bergumam kagum betapa praktisnya fitur satu ini. Sambil mengeluarkan buku catatan adiknya, dia memutuskan untuk mulai belajar dengan serius sekarang. Begitu dibaca, dia baru tahu kalau sesama pemain dilarang saling menyerang di zona aman, sekaligus kagum dengan peta monster yang sangat detail. Dengan senyuman penuh percaya diri, cowok ini langsung tahu kemana dia harus melangkah selanjutnya. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk segera pergi menuju dataran domba iblis yang berada di sebelah timur. Sesampainya di lokasi, dia disambut padang rumput luas penuh domba iblis level 1 yang berkeliaran bebas. Mengingat catatan adiknya, monster ini memang pasif tapi dia tetap waspada, karena damage serangannya 120 sementara nyawa musuh 180. Dia menghitung kalau mau menunggu cooldown selama 2 menit, dia bisa menghabisi monster itu dalam sekali tebas saja. Apalagi dia butuh 100 poin pengalaman untuk naik ke level 2, sedangkan satu domba cuma memberi 5 poin. Pakai skill menyelinap, serangannya menghasilkan 180 damage tapi butuh waktu 40 menit untuk selesai. Biar berburunya lebih cepat, dia mencoba langsung menyerang setelah menyelinap, namun sayang damage-nya malah turun menjadi 150 saja.
Si domba iblis ternyata masih bertahan hidup dan langsung menatapnya dengan raut wajah super kesal. Gak pakai lama, monster itu langsung menyerang balik secepat kilat tanpa memberi celah sedikit pun bagi Yujian untuk menyelesaikannya. Sambil meringis pasrah, dia cuma bisa bersiap menahan hantaman keras dari makhluk berbulu yang marah tersebut. Serangan serudukan itu telak mengenai dadanya, membuat cowok malang ini terpental ke belakang akibat saking kuatnya benturan tadi. Dia sadar kalau cuma bermodal 200 nyawa, kecepatan levelingnya gak bakal berkembang dengan cepat. Pandangannya langsung tertuju pada bakat peringkat Triple S miliknya, sambil berpikir keras bagaimana cara mengaktifkan efek luar biasa itu. Pemuda ini menyadari bakatnya gak aktif, karena menyerang diam-diam dianggap tidak adil oleh sistem game. Dia menduga, kalau menyelinap saja gagal, menyerang dari belakang juga sama saja, karena kedua taktik itu membuat target tidak bisa melihat sosok pembunuh sebelum diserang. Incar kepala. Serangan kritikal pun sukses mendarat telak, tapi bakat hebatnya tetap saja membisu. Dia benar-benar harus segera memecahkan misteri syarat pengaktifan kemampuan ini secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Cowok ini berpikir kalau bertarung secara jantan berarti dia harus membeberkan informasi tentang dirinya sendiri terlebih dulu. Dia pun langsung berdiri berhadapan dengan si domba sambil berteriak lantang kalau dia bakal menghabisinya secara adil dan terbuka. Si domba iblis kecil cuma bisa melongo kebingungan melihat kelakuan aneh manusia di depannya ini, bahkan saat diserang dari depan. Damage yang masuk cuma 120 saja, sehingga dia menyimpulkan kalau bakatnya belum terpicu dan serangan kritikal tadi murni hoki. Sambil memegang botol ramuan, dia menghela napas karena kemampuan khususnya terbukti gagal lagi. Sambil menenggaknya, dia mulai bertanya-tanya apakah informasi yang dia beberkan tadi dinilai masih kurang lengkap oleh sistem game. Nah, sekarang kalian siap-siap ketawa. Dia memutuskan memperkenalkan diri dengan gaya super dramatis khas pembunuh bayaran tingkat tinggi. Dia pun mulai meneriakkan namanya demi menguji teori konyolnya ini. Sebenarnya dia merasa malu setengah mati karena harus meneriakkan namanya sekencang itu di depan umum. Si domba iblis pun menatapnya dengan tatapan heran. Tapi saat mulai menebas, dia sadar kelakuan norak ini benar-benar gak mencerminkan kepribadiannya yang cool. Sambil keringat dingin mengucur, dia giran karena strategi konyolnya ini akhirnya berhasil manis. Dia paham kalau syarat mutlak bakatnya adalah harus memperkenalkan diri dan mengumumkan target yang mau dieksekusi secara jantan. Tapi masa dia harus berpidato konyol di depan setiap domba yang mau dia bantai di sini? Untungnya, otak cerdasnya langsung berputar untuk mencoba mengumumkan niat membunuhnya kepada banyak target sekaligus dalam sekali teriak. Setelah celingukan memastikan tidak ada pemain lain yang menganggapnya gila, Yujian langsung bersiap mempraktikkan rencana barunya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berteriak lantang menyebut namanya, sekaligus menantang seluruh domba iblis di padang rumput itu untuk dihabisi. Mereka cuma melongo, benar-benar bingung melihat tingkah konyol si pemuda. Sambil tersenyum lebar, jagoan kita dengan santainya bertanya, apakah mereka semua sudah mendengar deklarasi perang darinya tadi? Langsung menerjang maju, dia mulai membantai domba-domba itu satu persatu lewat tebasan mematikan tanpa ampun. Jumlah buruannya pun melesat naik dengan sangat cepat seiring tebasannya yang tiada henti hingga sistem memberi selamat atas pencapaiannya naik ke level 2. Sisa bagian monster mulai menumpuk tinggi di tengah kobaran api pertempuran yang membara. Lewat satu tebasan akurat penutup, notifikasi kembali muncul memberitahu kalau dia sudah resmi naik ke level 3. Dia kagum karena bakatnya ternyata bisa mengunci setidaknya 50 target sekaligus secara bersamaan. Tiba-tiba saja, aura energi keemasan yang sangat murni mulai meluap dari sekujur tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya apakah ini efek rahasia yang tertulis di catatan adiknya. Lingkaran sihir raksasa mendadak muncul di bawah kakinya. Pertanda ada event tersembunyi yang aktif setelah pembantaian massal tadi. Lambang mistis di tengah lingkaran itu mulai berpijar terang memancarkan pilar cahaya emas yang sangat megah. Bos monster muncul. Berdasarkan buku catatan adiknya, dia langsung membaca detail atribut makhluk tersebut dengan teliti. Baginya, ini adalah panggung paling tepat untuk menguji seberapa hebat bakat peringkat Triple S miliknya saat ini. Sambil melampar senyum penuh percaya diri, dia mulai memperkenalkan dirinya di hadapan domba iblis hitam raksasa itu. Beberapa menit sebelumnya, salah satu anak buah preman tadi rupanya diam-diam mengawasinya dari balik semak-semak dan mencibir keberaniannya berburu sendirian.
Si preman mengira cowok ini punya perlengkapan dewa dan berniat merampoknya. Tapi begitu melihat kemunculan monster elit raksasa tersebut, nyalinya langsung ciut dan dia buru-buru mundur karena ketakutan setengah mati. Dia memutuskan menunggu sampai monster itu lengah agar bisa menjarah perlengkapannya. Layar status mengonfirmasi Eugene memenuhi semua syarat dan mengaktifkan bakatnya. Sekarang, dia tahu hanya butuh satu serangan presisi untuk memicu pembunuhan instan. Diselimuti aura ungu, monster elit itu bersiap melancarkan serangan pertamanya. Si domba hitam menerjang cepat dan memberikan kerusakan sebesar 350 poin. Dia sadar kelasnya punya darah tipis, cuma bertambah 10% per level. Di level 3 pun, darahnya hanya 240 poin. Menghindari serangannya dalam tekanan seperti ini jelas terasa sangat mustahil. Menyerang pakai belati sambil menghindar itu misi yang hampir mustahil. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya diselimuti energi ungu gelap. Pemuda itu tersentak saat melihat monster ini ternyata punya skill area juga. Satu-satunya peluang adalah kabur dari jangkauan skill itu secepatnya, tapi makhluk itu keburu melompat tinggi ke udara, siap menghantam dirinya sampai hancur. Layar status menjelaskan jurus lompatan itu menghasilkan kerusakan area sebesar 300 poin. Hantaman gelombang kejutnya melempar Eugene ke samping. Darahnya langsung anjlok ke angka 30 tipis banget hampir mati. Eugene berpikir pembunuh lain takkan seberuntung ini. Padahal, kalau ada tameng prajurit di depan dan skill mengendap, ini bukan masalah besar. Tapi, karena dia punya bakat triple S, guild besar bisa memanfaatkan adiknya untuk mengendalikannya, makanya Eugene ditakdirkan menghadapi ancaman sendirian. Dia harus terus begini sampai jadi sangat kuat, hingga tak ada yang berani menantangnya. Monster elit itu meraung, bersiap menyerang Eugene lagi. Demi menembus batas kelasnya, dia tahu harus melakukan dua hal. Pertama, melatih pergerakan, agar refleks menghindarnya jadi insting alami. Kedua, dia harus mencari cara untuk meningkatkan ketahanan hidupnya. Dengan begitu, dia bisa menahan serangan yang tidak sempat dihindarinya. Usai menumbangkan makhluk itu, dia mendapat gelar yang meningkatkan darat dan daya serang. Jalan hidupnya untuk menjadi yang terkuat pun dimulai. Prioritas utamanya adalah bertahan hidup di medan perang. Kalung peningkat darah sebesar 200 poin berhasil didapatkan. Ini keberuntungan besar, persentase bertahan hidupnya kini melonjak drastis dan dia yakin bisa menang. Gila, tiba-tiba ekspresi terkejut terlihat di wajah Eugene saat sebuah bilah pedang menembus dadanya tanpa peringatan. Si penyerang mengejar, berharap Eugene bisa belajar dari pelajaran ini di kehidupan berikutnya. Sambil terjatuh, Eugene sadar itu adalah pria pembuat onar di kota tadi. Sambil menyeringai, pria itu bertanya apa ada kata-kata terakhir. Dengan napas tersengal, Eugene mengumpulkan sisa tenaganya untuk bicara. Dia mengulang perkenalannya, lalu bersumpah akan menjatuhkan lawannya. Si penyerang malah tertawa, menjelaskan bahwa meski ini darah digital, rasa sakit dan lukanya sangatlah nyata. Dia mengejek kalau dengan inti kekuatan yang terluka, Eugene takkan bisa melawan. Tapi sambil tersengal, Eugene berbisik pelan tentang eliminasi satu pukulan mematikan. Sang protagonis mengaktifkan bakatnya, mengejutkan si penyerang. Si perundung berteriak tak percaya saat tubuhnya mulai memudar menjadi cahaya. Dia tidak paham bagaimana luka seringan itu bisa membunuhnya. Sambil berlutut menahan sakit, Eugene melihat musuhnya lenyap sepenuhnya, mengambil ramuan dari tanah. Dia mengakui kelalaiannya karena tidak mengantisipasi adanya serangan mendadak ini. Dia meminum ramuan itu untuk memulihkan diri sambil menyesali kelalaiannya. Beruntung, kalung tadi melipat gandakan darahnya, sehingga musuh salah menghitung total kerusakan. Mengingat ucapan pria tadi tentang sok pahlawan, membuatnya termenung. Dia lalu menemukan buku skill baru dan sadar orang itu bawahan si ketua. Sistem komunikasi game pasti akan segera mendeteksi kekalahan ini. Kalau tetap di sini, anggota kelompok lain pasti akan memburunya kapan saja, tapi dia yakin, dengan bakatnya yang sekarang, dia bisa langsung melenyapkan target apapun. 10 menit kemudian, peta menunjukkan kelompok perundung itu sudah sampai di lokasi. Salah satu anak buah melapor pada bosnya bahwa ini tempat terakhir adiknya terlihat. Sang ketua heran kenapa adiknya mau datang ke tempat terpencil begini. Si pemanah menjelaskan bahwa adiknya datang untuk memburu pemain pemula yang menyerang mereka. Terkejut, ketua kelompok itu mulai paham situasinya. Dia murka. Mungkinkah adiknya dikalahkan oleh asasin pemula itu?
Dengan amarah membara, dia memerintahkan semua anak buah mencari Eugene dan meminta bantuan geng lain. Dengan mata penuh kebencian, dia berteriak sekuat tenaga meminta asasin itu dihabisi. Sementara itu, protagonis kita telah sampai di pinggiran reruntuhan abu-abu. Di sana, lolongan serigala bayangan bermata merah menyambutnya. Terlihat sekelompok petualang terkepung oleh sekawanan monster itu selagi seorang pendeta mencoba melindungi mereka. Bersembunyi di balik dinding, Eugene memantau situasi dengan saksama. Sambil menggenggam belati, dia memutuskan untuk terus menaikkan level. Dia melihat seekor serigala abu-abu penyendiri dan menganggapnya kesempatan uji coba. Tanpa ragu, Eugene menampakkan diri, memperkenalkan namanya, lalu menantang monster itu. Serigala itu menggeram kencang, langsung menerima tantangan terbuka dari protagonis kita. Monster itu melolong lalu melompat menerkam, tapi Eugene menganggapnya biasa saja berkat efek kalungnya. Darahnya kini mencapai 928 poin. Bakat diaktifkan, serigala pun tumbang dalam satu tebasan presisi. Setelah mendapat 20 poin pengalaman, dia menghitung bisa melawan 14 serigala sekaligus. Tiba-tiba, firasat buruk berupa niat membunuh yang kuat mengarah padanya. Dia berbalik dan melihat kawanan serigala baru yang entah datang dari mana. Dari arah depan, rombongan lain menyusul hingga membuatnya benar-benar terkepung tanpa celah. Dia tersadar serigala tadi hanyalah umpan, dialah mangsa sebenarnya. Tapi dia tertawa mengejek, mengibaratkannya seperti menangkap hiu dengan sekoci kecil. Sekarang perhatikan baik-baik, saatnya dia mencoba buku skill barunya. Mengaktifkan tarian pedang, sebuah skill universal. Dia bersiap bertarung. Salah satu serigala tiba-tiba berevolusi menjadi monster yang lebih besar dan mengaum menantangnya. Eugene pun menghadang monster itu, lalu memicu bakat eliminasinya. Lewat gerakan kilat, dia langsung menumbangkan serigala pertama dengan serangan fatal. Meski diserang dari dua arah, dia sanggup menangkis terkaman mereka. Melompati salah satunya, dia menghindar lalu bersiap menyerang balik. Dengan tatapan fokus, asasin muda ini berputar di udara menebas mangsa berikutnya. Tebasan cepat dan presisi kembali melumpuhkan serigala lain. Ketika seekor monster mencoba menerkamnya lagi, Eugene sudah siap membalas. Tendangan kerasnya mendarat telak, melontarkan serigala itu sejauh beberapa meter dengan kerusakan 140 poin. Menggunakan belatinya, dia menusuk rahang serigala demi menahan serangan fatal. Ledakan energi terjadi di mana-mana saat dia menghabisi binatang buas itu lewat satu tikaman telak. Dikepung kawanan monster, dia membalas lolongan mereka dengan penuh keberanian. Beberapa serigala menatapnya dengan mata merah, siap menyerang secara serentak. Usai pertempuran sengit, dia naik ke level 4 dan bangga karena cuma terkena hit sekali. Dia sangat kagum dengan potensi skill tersebut. Mungkinkah dia bisa menandingi master pedang? Dia melihat buku skill baru terjatuh, lalu mempelajari teknik pemulihan diri. Setelah memasang skill itu, dia berpikir bisa menjual ramuan untuk menutupi biaya hidupnya. Dia lalu memanjat batu besar untuk mencari target buruan baru. Namun, pandangannya teralih pada sesosok makhluk raksasa yang mendekat. Seekor serigala alfa abu-abu level 10 berlari kencang ke arahnya dengan amarah membara. Dia tahu itu monster elit. Tapi binatang tersebut tampak terluka dan sedang kabur. Eugene ingat kalau merebut mangsa tim lain bisa memicu konflik yang sangat besar. Karena tujuan hidupnya cuma untuk melindungi adiknya, dia memilih tidak ikut campur. Sialnya, binatang raksasa itu malah berlari lurus ke arahnya untuk menyerang secara membabi buta. Tabrakan monster itu menghancurkan batu dan menghasilkan 300 kerusakan, membatalkan skill mengendap Eugene. Kesal karena kesialan konyol ini, dia memperingatkan sang monster untuk terus berlari jika tidak ingin mati di tangannya. Dia berteriak menyuruh monster itu jangan cari gara-gara dan pergi saja. Namun, binatang buas itu melolong keras lalu berbalik menyerangnya, membuat amarah Eugene langsung memuncak. Hantaman serigala alfa mementalkannya jauh banget, ngurangin HP-nya sebanyak 450, tersisa 968 nyawa. Eugene tahu dia harus gerak cepat. Si pemuda langsung nerobos maju buat menyerang monster itu. Begitu bakatnya aktif, dia berhasil numbangkan monster itu cuma dalam satu kali tebas. Tubuh serigala alfa langsung meleleh jadi energi merah yang terang banget. Notifikasi sistem pun muncul, ngasih selamat atas gelar barunya sebagai penakluk anjing pemburu. Gelar baru ini otomatis naikin status serang dan pertahanannya dari monster jenis anjing. Tiba-tiba saja, kakak beradik yang sempat dia tolong di kota muncul di hadapannya. Eugene langsung ngejelasin
kalau dia gak ada niat buat nyuri mangsa mereka. Bahkan dia rela ngasih semua jarahannya. Tapi anehnya, pemuda itu malah menyebutnya pahlawan. Bikin Eugene makin bingung sendiri. Dia memperkenalkan diri sebagai Su-hong, dan gadis di sebelahnya adalah adiknya, Su-yu. Eugene pun mulai ingat siapa mereka, lalu menyuruh kakak beradik itu menyimpan barang rampasannya, karena dia mau pergi. Si adik kagum, karena Eugene bisa mengalahkan monster secepat itu, dan merasa mereka bertiga sanggup menantang ular raksasa. Su-hong pun langsung berlari mengejar Eugene, memintanya menunggu sebentar. Dengan agak canggung, dia mengajak Eugene bergabung ke party mereka untuk menghadapi ular obsidian. Eugene langsung heran, buat apa menantang bos secepat ini. Bahkan sebelum mencapai level 10, si gadis menjelaskan kalau ini semua demi mendapatkan gelar tiran pemula. Su-hong menambahkan kalau gelar itu bakal ngasih bonus 10% ke semua atribut. Adiknya juga ikut memuji kekuatan Eugene, bilang kalau kesempatan emas ini bakal sayang banget dilewatkan. Eugene sendiri berpikir, dengan bakat uniknya, dia gak perlu takut dikhianati. Dia pun menerima ajakan itu dan menjabat tangan Su-hong untuk meresmikan kerjasama mereka. Sesaat kemudian, mereka menyerahkan belati serigala tadi ke Eugene, yang langsung membuatnya terkejut. Eugene berniat memakai kesempatan ini untuk mempelajari pola serangan sang bos, agar nanti bisa mengalahkannya sendirian. Begitu sampai di depan gua, dia melihat ada sekelompok orang yang memungut biaya masuk. Eugene merasa beruntung ikut kelompok ini, karena dia jadi gak perlu bayar pungli tak jelas itu. Mereka bertiga lalu melangkah masuk ke dalam gua gelap untuk mencari bos Dungen. Tapi saat melihat monsternya, Eugene berkomentar kalau ukurannya kecil dan pasti bakal sulit diserang. Su-hyun bilang mereka berdua yang akan menahan bosnya, tapi butuh bantuan Eugene. Saat ular itu mengamuk, Su-hong pun langsung memperingatkan semuanya untuk bersiap karena ular obsidian mulai keluar. Dengan sepasang mata ungu menyala, monster raksasa itu muncul berbarengan dengan statusnya yang terpampang di layar sistem. Dia menghitung kalau damage ular ini bisa tembus 1300. Coba bayangkan kalau dia sendirian. Untung saja dia memutuskan berkelompok. Dia berpikir bahkan di level 10 pun dia bakal bonyok kalau nekat melawannya sendirian. Detik berikutnya, ular raksasa itu membuka rahangnya lebar-lebar dan melepaskan raungan yang sangat mengerikan ke arah mereka. Sang prajurit berteriak memperingatkan kalau ular itu memakai serangan serudukan mengamuk, menyuruh semuanya menjauh dari langit-langit gua. Reruntuhan duri batu yang jatuh ke tanah bakal menghasilkan damage area yang sangat fatal. Mendengar itu, Eugene segera berlari, menghindar. Dia gesit melewati batu-batu yang runtuh dari langit-langit gua. Dari balik persembunyian, Su-hyun menyuruhnya menahan diri dulu. Dia menjelaskan kalau ular itu akan melemah setelah menyerang, tapi bisa langsung mengamuk hebat. Rencananya adalah menyerang bersama-sama saat HP bos tersisa 20% saja. Buku panduan adiknya juga menjelaskan kalau damage ular ini bakal berlipat ganda saat masuk mode berserk. Eugene memang sengaja gak mau memakai bakatnya di depan orang lain agar kelemahannya tidak terbongkar. Dia memutuskan harus melepas kalungnya nanti supaya daya serangnya tidak ikut melemah. Dia merasa gerakan bos ini cukup lambat dan dia bisa melewati phase mengamuk itu memakai bakatnya. Sementara itu di luar gua, segerombolan preman datang dan si bos menanyakan keberadaan Eugene. Salah satu anak buahnya memperingatkan kalau mereka ikut bertarung, mereka gak akan bisa keluar sampai bosnya mati. Tapi si ketua malah mengancamnya dan memaksanya masuk untuk mencari sang pembunuh bayaran. Dia bahkan mengancam keluarga mereka bakal habis kalau berani menolak perintah ini. Ketakutan, mereka semua terpaksa berlari ke dalam gua demi mematuhi perintah kejam itu. Si ketua cuma mengejek mereka sebagai sampah, sambil berteriak kalau bertahan hidup memang butuh taruhan nyawa. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menunggu ular itu melemah sebelum mulai menyerang. Rencana busuknya adalah memaksa monster itu mengamuk agar bisa melenyapkan 3 pahlawan kita sekaligus. Salah satu anak buah mengeluh ketakutan, tapi si bos sama sekali gak peduli dengan nyali kerdilnya. Dia langsung mengalungkan pedang ke lehernya, mengancam akan menghabisinya jika berani membangkang. Begitu melihat kondisi ular mulai melemah, si ketua bersiap memberi aba-aba untuk menyerbu. Dari tempat persembunyiannya, dia berteriak menyuruh semua anak buahnya menghantam monster itu sekuat tenaga. Di sisi lain, Su-hong dan adiknya yang sedang fokus bertarung tidak menyadari jebakan yang mengintai mereka.
Komplotan preman itu langsung menyerbu si ular raksasa demi memicu Faiz mengamuknya. Su-hong berteriak panik dan kaget saat melihat serangan bertubi-tubi mendarat di tubuh monster. Dia langsung sadar kalau ular raksasa itu bakal segera masuk ke mode berser akibat provokasi tersebut. Dari balik bayangan, Eugene heran kenapa situasinya bisa berubah sekacau ini. Secara mendadak, si adik langsung menyarankan untuk memakai batu pelarian. Sementara Su-hong mulai mengenali wajah-wajah para penyerang itu. Dari kejauhan, pemuda itu melempar sebuah batu bercahaya dan menyuruh Eugene untuk segera menangkapnya. Dia berteriak kalau ular itu butuh waktu 10 detik sebelum mengamuk penuh. Jadi mereka harus cepat kabur. Lewat seberkas pilar cahaya magis, kakak beradik itu langsung mengaktifkan item teleportasi dan meloloskan diri dari gua. Eugene sendiri kaget karena dikasih item langka seharga 50.000 koin. Di saat bersamaan, kulit ular mulai retak-retak seiring perubahannya ke mode mengamuk. Dan lihat ini, kulit batunya mulai rontok, memperlihatkan wujud asli yang mengerikan. Dengan mata ungu yang menyala buas, ular obsidian ini siap menyerang. Raungan kerasnya bergema saat sistem mengumumkan kalau monster itu resmi masuk mode berserk. Seketika fokus si monster langsung beralih ke sisa-sisa preman di depannya. Mereka pun menjerit ketakutan setengah mati saat berhadapan langsung dengan murka ular tersebut. Sambil bersembunyi, Eugene tahu kalau efek menyelinapnya bikin monster itu bakal mengincar para preman terlebih dahulu. Si ketua yang panik langsung berteriak menyuruh anak buahnya bergerak memancing ular agar mendeteksi keberadaan sang pembunuh bayaran. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, ekspresi si ketua berubah drastis karena rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba saja, sebutir anak panah es melesat menembus dadanya dan membuat tubuhnya langsung kaku seketika. Ternyata, pengkhianatnya adalah anak buahnya sendiri. Sambil tertawa puas, si pemanah gila itu berteriak kalau mereka semua sekarang terjebak dan bakal mati bersama di dalam gua ini. Detik itu juga, sang ular melepaskan serangan hantaman meteor yang langsung melumat habis si pengkhianat dan ketua yang dikhianatinya. Melihat pemandangan itu, Eugene tersenyum tipis, berpikir kalau bajingan-bajingan itu memang pantas mendapatkan balasan setimpal. Sesuai dugaan, ular itu langsung mengalihkan pandangannya, menyasar Eugene. Efek menyelinap otomatis hilang jika cuma tersisa satu pemain saja di area bos. Dia mengaku sengaja menyamar jadi pembunuh bayaran biasa agar syarat aktivasi bakatnya gak ketahuan orang lain. Kini, dengan situasi tanpa saksi mata, pemuda itu menantang si monster dan bersiap menunjukkan kecepatan aslinya. Sambil memikirkan adiknya, dia bertekad melibas ular obsidian ini, lalu mengaktifkan bakat bertarung adilnya. Eugene juga merasa lega, karena tahu Su-hong dan adiknya sudah berhasil keluar dengan selamat berkat batu pelarian tadi. Sambil menghindari sabetan ekor raksasa, dia sadar kalau pergerakan ular ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Melihat barang-barang yang berhamburan, dia bergumam kalau para pengkhianat sudah mendapat balasan setimpal, sembari memperhatikan waktu jeda serangan ular yang makin singkat. Bakatnya sudah aktif, saatnya bertarung. Sang protagonis langsung bersiap karena sekarang hanya tersisa mereka berdua saja di dalam gua. Sebagai jawaban, ular itu mengeluarkan auman keras sambil memamerkan taring tajamnya yang mengerikan. Dengan tatapan penuh keyakinan, Eugene tersenyum tipis dan bergumam kalau ini adalah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Monster itu langsung menerjang maju dengan serangan tabrakan mengamuk yang terpampang di layar sistem. Eugene melompat dengan sangat lincah melewati duri-duri batu, menghindari hantaman dahsyat ular itu tanpa kesulitan. Begitu berhasil mendekati tubuh sang monster, dia berteriak percaya diri kalau nyawa ular itu sudah berada di tangannya. Sialnya, saat pedangnya menghantam kulit batu yang keras, tebasannya cuma memicu percikan api tanpa menghasilkan damage sedikit pun. Eugene tersentak kaget setengah mati, heran kenapa serangannya bisa memantul begitu saja, tanpa sempat menghindar. Ular raksasa itu langsung menghantamnya telak menggunakan serangan hantaman meteor sekali lagi. Hantaman telak itu mementalkan Eugene dengan sangat keras sampai menabrak dinding gua. Sambil menahan rasa sakit, dia sadar ada yang salah dengan perhitungannya. Teringat kalau bakatnya baru bisa aktif jika serangan berhasil melukai lawan. Dia pun teringat obrolan lama dengan seorang profesional yang bilang kalau gak ada satupun entitas yang bisa menahan semua jenis damage. Eugene pun menyimpulkan kalau satu-satunya cara menghasilkan pertahanan mutlak seperti itu adalah efek imun atau mekanisme rahasia sang bos. Tubuh Eugene masih lemas akibat hantaman tadi, tapi si ekor monster
sudah melesat lagi ke arahnya. Sabetan keras kembali menghantam telat, membuatnya berteriak kesakitan sambil berusaha keras menahan diri agar tidak tersungkur. Dia berpikir kalau monster ini memang kebal. Dia harus memakai batu pelarian dan menunggu bosnya mereset. Namun sambil terus menghindari hujan meteor berikutnya, ia mulai meragukan kemungkinan kedua itu. Sambil melompati tubuh monster itu, dia yakin jika ini adalah mekanik Din, dia hanya perlu menemukan kunci penembus pertahanannya. Saat mengamati kepala makhluk itu, si pemuda menyadari sesuatu dan berteriak girang karena menemukannya. Meluncur turun dari batu, dia sangat yakin seluruh tubuh ular itu berwarna hitam pekat, kecuali satu sisik putih kecil. Dia ingat pernah melihat titik aneh itu sejak ular tersebut pertama kali muncul dan masuk ke mode mengamuk. Sambil memanjat dinding gua, dia sadar bagian mencolok itu memang selalu terlihat berbeda. Kalau kekebalan total ini cuma mekanik pertahanan bos, berarti solusinya sudah sangat dekat. Disinilah segalanya berbalik. Menatap si monster, Yu Jian yakin titik kelemahannya pasti ada pada sisik putih tunggal itu. Berbekal rencana baru, dia menantang monster itu untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sambil menggenggam pedangnya, dia menegaskan monster itu akan tumbang dan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan barunya. Monster itu kembali menerjang menggunakan serangan meteor maut untuk meremukkannya, tapi dengan tatapan mata yang sangat fokus, Yu Jian langsung tersenyum lebar karena tahu inilah saatnya menyerang balik. Memanfaatkan momen saat ular itu menghantamkan kepalanya ke tanah, dia menemukan celah krusial untuk melancarkan serangan lewat satu lompatan presisi. Pemuda ini melesat tajam menuju kepala monster yang masih terkapar di tanah. Sambil meluncur terbalik, dia berteriak dengan sangat kencang, "Hancurlah kau ular obsidian!" Dan dengan satu gerakan kilat yang sangat akurat, pedangnya menghantam telak sisik putih mungil di kepala makhluk itu, tepat di titik lemahnya. Ular itu menjerit kesakitan luar biasa selagi cahaya menyilaukan memancar dari lukanya. Yu Jian sendiri mendarat mulus di tanah sementara kekuatan monster itu meledak-ledak hingga membuat seluruh gua bergetar hebat. Menatap kepulan energi ungu tersebut, dia merasa cukup cemas kalau monster ini bakal masuk ke fase pertarungan kedua. Untungnya, arwah sang ular justru berterima kasih karena akhirnya terbebaskan, lalu menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian, rentetan layar sistem bermunculan memberi selamat atas keberhasilannya menjatuhkan bos dan naik ke level 7. Saat menunduk, sang protagonis mendapati tanah di sekitarnya dipenuhi item langka yang berkilauan. Dia mendekati salah satu item tingkat master yaitu sirah obsidian, lalu memeriksa status gilanya. Sambil cengar-cengir, dia memang tahu statusnya bakal tinggi, tapi mendapatkan 2 skill pasif sekaligus jelas sangat tidak masuk akal. Sangat puas dengan hadiah pertamanya, dia menyusuri gua untuk mencari sisa jarahan dari kemenangannya ini. Sementara itu, di luar gua, adik Su Hong terus menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengajak Yu Jian bertarung. Namun kakaknya menghela napas sambil berkata semua ini tidak akan terjadi jika mereka tidak berurusan dengan orang-orang itu. Sang gadis mulai bimbang apakah mereka harus terus menunggu karena Yu Jian belum keluar juga dan mungkin tidak sempat memakai batu pelarian. Dengan raut wajah yang sangat serius, Su Hong menegaskan mereka akan menunggu sampai penghalang berubah biru dan bersumpah jika musuh yang keluar, ia akan menghabisi mereka demi membalas dendam pahlawan mereka. Tepat saat itu, penghalang gua berubah menjadi biru, membuat si gadis meratap karena mereka bahkan belum sempat menanyakan nama pemuda tadi. Melihat perubahan ini, dia tahu pertempuran telah usai, sementara kakaknya bersiap bertarung dengan pedang besarnya. Namun di luar dugaan semua orang, Yu Jian justru berjalan santai keluar dari dalam portal biru tersebut. Sambil tersenyum dan melambaikan tangan, dia meminta maaf atas keterlambatannya karena ada sedikit urusan di dalam. Benar-benar melongo kaget. Sepasang kakak beradik itu kompak berteriak bersamaan menanyakan, bagaimana bisa dia keluar dari sana hidup-hidup tanpa lecet sedikit pun. Yu Jian menjelaskan kalau bosnya menjadi jauh lebih kuat dari perkiraan setelah masuk mode mengamuk. Makanya butuh waktu agak lama. Su Hong kemudian menanyakan nasib orang-orang tadi, dan si pemuda berkata ular raksasa telah menghabisi mereka semua. Merasa sangat lega mendengar kabar itu, sang pejuang menghela napas panjang dan merasa bersyukur selagi Yu Jian memperhatikannya. Selanjutnya, sang protagonis menunjukkan sebuah buku keterampilan kepada si gadis dan berkata monster tadi menjatuhkan barang khusus pendeta. Sambil tersenyum ramah, dia menawarkan
untuk menukar barang itu dengan buku panduan strategi yang mendalam tentang 2 bos penjara bawah tanah lainnya. Setelah mengalahkan monster tersebut, ketiganya terlihat mengobrol cukup lama di mulut gua. Dia akhirnya berpamitan karena bakat uniknya tidak boleh sampai terbongkar. Tapi karena mereka orang baik, dia menambahkan mereka sebagai teman. Si pemuda menjelaskan kalau mereka adalah anak dari ketua Gul, Naga Merah, yang memberinya panduan strategi tadi. Sambil membalik halaman panduan itu, dia tersadar kalau isinya terlalu detail hingga membuat pertarungan nanti tidak akan menantang lagi. Namun demi saudarinya dan agar bisa segera pulang dengan cepat, keinginan untuk mencari tantangan pun langsung ia buang jauh-jauh. Dia memutuskan untuk pergi ke kota Ember guna meningkatkan perlengkapannya, berhubung para musuh yang memburunya sudah lenyap. Begitu tiba di kota, terlihat jelas kawasan perdagangan yang ramai dengan latar belakang kastel Mega dan jalanan yang sangat padat. Sang protagonis kemudian menjual barang-barang jarahannya di lapak kecil pinggir jalan kepada para petualang lain. Berbekal uang hasil jualan, dia segera pergi ke Pandai Besi untuk membeli peralatan baru demi bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah sibuk tawar-menawar, dia akhirnya berhasil menyusun satu set perlengkapan baru yang jauh lebih kuat. Tapi sayang, dia menyadari kalau sebagian besar barang rampasan dari sang ular baru bisa dipakai pada level 10. Sambil memeriksa layar statusnya, ia tersenyum puas karena berhasil merakit set peralatan yang sangat lumayan di kota ini. Demi memaksimalkan bakatnya, dia memilih bilah pedang yang meningkatkan kecepatan serangan agar bisa bertarung jauh lebih mudah. Berbagai item baru ini juga memberinya pelindung tambahan yang otomatis meningkatkan daya tahannya dalam pertempuran. Dia juga menukar skill menyelinapnya dengan kemampuan baru yang membuatnya kebal terhadap efek kendali lawan serta mengurangi semua kerusakan yang masuk. Pemuda ini juga tidak lupa menimbun masing-masing 99 ramuan penting untuk menghadapi bos-bos berikutnya. Kini, dengan persiapan yang sangat matang, dia melakukan peregangan di gerbang keluar kota sambil merasa sangat percaya diri bisa membantai 2 bos tersisa. Tapi tiba-tiba dia merasa sedikit cemas saat teringat ucapan orang-orang kalau ular obsidian adalah bos yang paling gampang dikalahkan. Begitu sampai di pintu masuk kediaman badak iblis, dia terkejut melihat kerumunan massa yang sangat ramai dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Teringat adiknya yang sedang cemas menunggu di rumah. Dia merasa harus segera mencari jalan pintas agar bisa menantang si bos mendahului petualang lainnya. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal menghampirinya dan bertanya, apakah pemuda itu sedang bermain solo di area ini. Melihat perlengkapannya yang sangat mewah, orang asing itu langsung menawarinya untuk bergabung dengan grupnya demi pertempuran besar nanti. Namun saat melihat kelas pekerjaan Yujian, pria itu buru-buru minta maaf dan menyuruhnya melupakan tawaran tadi sambil berjalan pergi. Merasa kebingungan, Yujian langsung menahan pria itu dan bertanya apa salahnya menjadi seorang pembunuh bayaran hingga membuatnya pergi begitu saja. Pejuang itu pun menjelaskan kalau tidak akan ada satu orang pun yang mau satu tim dengan pembunuh untuk melawan badak iblis. Yujian akhirnya mengerti kesalahannya karena bos itu bertip magis dan lingkungannya terus menguras darah pemain, hal yang sangat buruk bagi kelas pembunuh. Tapi ia sadar ini justru kesempatan emas karena dia memang merasa agak malu memperlihatkan bakat aslinya di depan umum. Kalau dia berakting sok dramatis layaknya pembunuh bayaran yang gemar meneriakkan targetnya, orang lain pasti akan menganggap tingkah anehnya itu sebagai hal yang wajar. Berhubung ada begitu banyak orang di sekitar, inilah momen terbaik untuk membangun reputasi dinginnya, sekaligus mengusir orang-orang yang terlalu kepo dengan sikapnya yang dingin, tanpa basa-basi. Dia langsung menjatuhkan pria tadi ke tanah, dan kembali bertanya mengapa tidak boleh berteman dengan pembunuh. Pemuda itu lalu menatapnya tajam dan bertanya apakah pria tersebut benar-benar berpikir bahwa dirinya tidak sanggup meratakan badak iblis itu sendirian. Terkejut dengan intimidasi gila ini, si pejuang yang tersungkur langsung menyebutnya psikopat di hadapan para penonton lainnya. Memancarkan aura hitam yang pekat, dia menatap kerumunan massa lalu menantang apakah mereka semua juga meragukan kehebatannya. Coba lihat aktingnya ini. Seketika, orang-orang di sekelilingnya langsung saling berbisik ngeri agar jangan menatap matanya secara langsung. Sang protagonis kemudian mengumumkan dengan lantang bahwa dia akan membuktikan kemampuannya dan membantai monster itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Sambil mengejutkan sepasang kekasih di depannya, dia langsung menerobos kerumunan orang menuju pintu masuk ruang bos.
Tanpa ada satupun orang yang berani menghalangi jalannya, si pemuda berjalan dengan santai menuju sarang badak iblis yang sangat perkasa. Sambil memperhatikan dari kejauhan, seorang penyihir bergumam kalau dia sudah sangat lama tidak melihat orang sedramatis anak ini. Pemain lain menimpali bahwa si pemuda tampak seperti orang yang cukup baik, dan sungguh sangat disayangkan riwayatnya harus tamat konyol begitu saja. Namun begitu berhasil masuk ke dalam gua, Yu Jian langsung menghela napas, karena menyadari betapa melelahkannya bersikap sok drama di depan umum. Meskipun begitu, dia kembali mendongak penuh tekad, karena dia tahu persis apa yang sudah menunggunya di depan sana. Berdiri kokoh menghadap badak raksasa yang diselimuti kobaran api membara, si pemuda tersenyum tipis dan membatin bahwa seluruh usahanya tadi sangatlah sepadan. Layar sistem muncul menampilkan badak iblis berapi dengan tingkat kekuatan 15. Sambil memegang belati gandanya, si karakter utama memperkenalkan dirinya sebagai Yu Jin yang bakal menghadapi monster mengerikan itu. Dia langsung sesumbar bakal menghabisi monster itu, dan benar saja, sistem mengonfirmasi kalau bakat khususnya berhasil aktif. Tubuhnya diselimuti api membara. Si badak langsung menyeruduk kencang sementara Yu Jin berlari menyongsongnya. Lompat tinggi ke udara, dia melepaskan tebasan energi biru yang menghantam telak kepala si monster, sampai meledak dahsyat. Sabetan itu membuat badak raksasa meraung murka. Yu Jin tersadar kalau musuhnya ini sangat tangguh, karena nyawanya langsung terkuras setengah. Tapi untungnya layar sistem langsung mengucapkan selamat dan menaikkan levelnya ke tingkat 8. Dengan tewasnya si badak iblis, beberapa barang jarahan mulai melayang-layang sebagai hadiah atas pertarungan melelahkan ini. Tatapan matanya langsung berubah serius, fokus pada target berikutnya yaitu kura-kura iblis aquamarine yang terkenang sangat kuat. Tak lama, Towok itu berhasil mengalahkan kura-kura raksasa, bos terakhir di penjara bawah tanah ini. Di atas bangkai monster, dia bersorak puas karena semua bos tuntas dibabat. Kemenangan ini membawanya ke level 9. Dia pun berniat memanfaatkan ketiga bos tadi untuk menyentuh level 10 secepatnya. Tiba-tiba, layar sistem merah menyala memberi selamat karena syarat rahasia terpenuhi. Yu Jin dihadiahi undangan misterius ke ujian dunia bawah. Dia paham barang langka ini didapat karena berhasil membantai ketiga bos pemula sendirian tanpa bantuan siapapun. Begitu membaca deskripsinya, undangan itu memberi akses ke area rahasia. Sambil tersenyum percaya diri, dia yakin hadiah di sana pasti barang super langka. Punya target baru, Yu Jin makin serius memburu para bos pemula itu. Rencananya adalah menghabisi mereka berulang kali agar cepat menyentuh level 10, lalu menerima tantangan. Saat berjalan menyusuri kota, orang-orang mulai membicarakan gayanya yang songong dan penasaran apakah dia anggota serikat terpandang. Tapi penyihir yang melihatnya tadi langsung berteriak kalau dialah orang gila yang membantai badak iblis sendirian. Selesai satu pertarungan lagi, dia akhirnya menyentuh level 10 dan resmi jadi profesional. Fitur baru langsung terbuka dan dia sekarang paham kenapa panduan buatan Suyo bisa sangat akurat mendeteksi monster. Meski sistem memperingatkan kalau dia tidak bisa lagi mencari pengalaman di sini, Yu Jin menolak pergi karena masih ada urusan. Layar teleportasi muncul dan dia memutuskan menggunakan batu pelarian pemberian temannya untuk langkah selanjutnya. Tanpa ragu, Yu Jin meremas batu teleportasi itu sampai hancur berkeping-keping. Sambil diselimuti energi biru, dia berteriak ingin pergi ke kota Ember. Tiba di kota, dia berkata sudah waktunya bersiap sebelum masuk ke ujian dunia bawah. Dia pun pergi ke pasar untuk menjual semua barang rongsokan demi sekantong uang. Selesai belanja, dia memakai 3 peralatan legendaris level 10 yang menaikkan pertahanannya secara maksimal. Dia juga membagikan poin untuk meningkatkan keahliannya agar serangannya makin bervariasi. Setelah semua beres, dia memegang kartu undangan dan bersiap menghadapi ujian dunia bawah. Dengan wajah serius, dia langsung memberi perintah kepada sistem untuk segera menggunakan undangan khusus tersebut. Kartu merah di tangannya langsung hancur menjadi ratusan serpihan energi merah menyala di hadapannya. Serpihan itu membentuk pusaran portal merah besar di tengah jalan, membuka jalan menuju tantangan mematikan. Dari dalam portal, muncul bayangan malaikat dan iblis yang terbang berlawanan arah saat Yu Jin mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Sambil menatap tajam, dia teringat adiknya dan berjanji kalau kakaknya akan segera pulang. Begitu masuk, layar sistem menyambutnya di ujian dunia bawah. Sebuah penjara bawah tanah Solo berisi 22 lantai. Setibanya di arena pertarungan,
Sistem memberitahunya bahwa dia bisa pergi membawa hadiah setelah menyelesaikan tiap lantai, lalu bertanya seberapa jauh dia sanggup melangkah. Menatap portal gelap di depannya, Eugene merasa aneh karena pesan sistem ini terkesan punya kepribadian yang berbeda. Tiba-tiba saja, sebuah bola energi ungu melesat sangat cepat keluar dari portal langsung mengarah ke tubuh Eugene. Bola itu berubah jadi pemanah iblis level 10. Karena sendirian, dia memutuskan untuk langsung memakai bakat khususnya agar pertarungan ini selesai secepat kilat. Belatinya aktif, memicu efek haus darah yang menambah kecepatan dan memulihkan lukanya. Dia menerjang maju sambil meneriakkan namanya, Eugene, mengaktifkan bakat bertarungnya. Si monster berteriak menyuruhnya mati sambil melepaskan anak panah sekuat tenaga ke arahnya. Tapi Eugene dengan tenang menangkis anak panah itu dengan belati, lalu mengaktifkan tarian pedang untuk mempertajam instingnya. Lewat gerakan yang sangat cepat, Kowok itu meluncurkan tebasan beruntun yang sangat presisi dan mematikan ke tubuh lawan. Sambil menyeringai gembira, dia terkejut karena pertarungan ini ternyata sangat gampang. Tubuh pemanah iblis itu pun langsung melebur menjadi partikel energi merah di udara. Dia merasa keputusan menaikkan level keahliannya sangat tepat karena gerakannya sekarang terasa sangat lurus tanpa celah. Sistem memberi selamat atas selesainya lantai pertama, dan tanpa ragu, dia memilih lanjut mendaki. Tiba-tiba dinding arena mulai bergerak naik, membuatnya heran apakah tempat ini sebenarnya adalah lift raksasa. Begitu arena berhenti bergerak, dia bersiap siaga, karena tahu ronde pertarungan baru akan segera dimulai. Kali ini muncul dua bola energi ungu, dan coba tebak, dia harus melawan dua musuh sekaligus sekarang. Dari dalam bola muncul iblis kapak raksasa dan penyihir bertongkat kristal hijau. Tanpa takut, dia maju memperkenalkan diri, lalu mengaktifkan bakat khususnya untuk membantai keduanya sekaligus. Baru mau menyerang penyihir, tubuhnya malah mendadak membeku terkena sihir es. Untungnya, dia langsung mengeluarkan ramuan api yang memang khusus dibeli untuk mengatasi efek pembekuan seperti ini. Ramuan itu bekerja cepat menghancurkan es, membuatnya bisa menghindar tepat sebelum kapak si iblis besar menebasnya. Sambil melompat menghindar, dia buru-buru menenggak cairan ramuan tersebut agar bisa bebas sepenuhnya. Begitu mendarat aman, dia bersyukur sudah membawa ramuan khusus berkat pelajaran dari kura-kura sebelumnya, tapi melihat si penyihir merapal mantra lagi, dia menebak sihir pembeku akan kembali datang. Eugene langsung mengaktifkan kemampuan cincinnya, penjara naga yang bisa menghentikan musuh selama 1 detik. Semburan energi biru melesat dari cincinnya dan menghantam si penyihir sampai menjerit kesakitan. Sambil tersenyum percaya diri, dia bersiap masuk ke fase berikutnya. Dia menantang si iblis besar bertarung 1 lawan 1 secara jantan tanpa ada lagi gangguan sihir dari belakang. Si iblis mengayunkan kapak raksasanya, tapi tebasan itu meleset dan menghancurkan lantai. Terkejut karena serangannya gagal total, monster itu bersiap untuk kembali menyerang dengan membabi buta. Melompat ke arah lawan, dia melayangkan serangan balik yang sangat presisi ke leher si monster, membuatnya langsung tewas seketika di tempat. Tubuh iblis itu lenyap, menyisakan 1 musuh lagi, tapi belum sempat dia menghela napas. Sebuah sihir es mendadak melesat cepat dan menghantamnya dari belakang secara tidak terduga. Sambil mengerang kesakitan, dia merutuki dirinya karena sempat melupakan musuh satunya lagi. Keahlian penjaranya ternyata terlalu singkat dan tidak bisa diandalkan dalam pertempuran rusuh seperti ini. Diselimuti aura biru, dia enggan membiarkan penyihir itu merapal mantra dan langsung memicu keahlian kecepatannya. Si penyihir berjubah pun menjerit panik karena sihirnya terancam digagalkan secara paksa. Dengan gerakan kilat, Eugene menebas penyihir itu untuk menghabisi musuh terakhir. Tubuh lawan melebur menjadi energi ungu, menandakan lantai 2 berhasil diselesaikan. Layar sistem memberitahukan kalau keahlian hisap darahnya aktif, memulihkan 1.500 poin kesehatannya secara langsung. Lalu, muncul layar baru yang menyelamatinya karena lolos lantai kedua. Dengan tatapan penuh tekad, dia memilih ya untuk lanjut menantang dunia ini. Sekarang layarnya berganti menampilkan perjuangan sangat berani cowok ini di lantai ketiga, di mana dia dikepung habis-habisan oleh musuh Gana. Di lantai keempat, dia dengan lincah menghindari serangan es berbahaya memakai pedang ungunya. Setelah berjuang keras menembus lantai kelima, layar hadiah akumulasi pun muncul. Dia sadar kalau hadiah diberikan berkala setiap 5 lantai. Ternyata ini bukan penipuan. Sambil melemparkan senyum menantang,
si MC langsung tancap gas buat lanjut naik menara. Tapi jujur, kalian bakal kasihan melihat dia babak belur menerima banyak damage di lantai 6 dan lantai 7 menara ini. Berlanjut ke lantai ke-8, dia terus bertarung sengit menghindari tebasan lawan sambil tetap berdiri kokoh. Meski terluka sangat parah, dia nekat menembus lantai ke-9, membantai semua musuh demi bisa meraih kemenangan manis. Usai menaklukkan lantai ke-10, layar hadiah baru muncul, isinya memberi peringatan soal komandan kuat di lantai berikutnya. Dia teringat ucapan Nenek Thor, kalau batu peningkatan bernilai 20.000 per biji, otomatis dia bakal kaya raya. Sambil memikirkan tumpukan uang, dia penasaran, apa menjadi kuat membuatnya kaya jauh lebih cepat. Dengan senyum penuh ambisi, dia memutuskan menguji batas kemampuan dirinya di menara tantangan ini. Mengetuk layar konfirmasi di hadapannya, dia dengan tegas memilih untuk melanjutkan ujian game Divine Revelation. Begitu list berhenti, energi ungu langsung menguar dari lantai, menimbulkan atmosfer mencekam di dalam arena. Saat sesosok bayangan raksasa mulai muncul, cowok ini cuma bisa melongo melihat betapa besarnya musuh baru tersebut. Menggunakan tangan raksasanya, makhluk itu mencengkeram gada berujung tengkorak yang menunjukkan kekuatan brutalnya, bersamaan dengan raungan yang mengerikan. Wajah sang komandan binatang iblis akhirnya terlihat jelas di balik kabut energi ungu. Layar sistem menampilkan bos level 20 dengan 80.000 darah dan skill kuat. Membaca data itu, dia mencatat serangan dan pertahanan tinggi serta 2 skill kontrol area monster tersebut. Dengan wajah serius, dia menilai bos ini bukan tandingan kekuatan dari Obsidian Serpent miliknya. Melangkah maju, dia memperkenalkan diri dan menyatakan bakal menghabisi monster tersebut sambil langsung mengaktifkan bakat khususnya. Dia yakin, jika menyerang duluan, sebelum musuh mengeluarkan skill, darah lawan bakal langsung habis. Tapi sang komandan bergerak lebih cepat, mengayunkan gada berduri raksasanya langsung ke arah si MC. Dengan mata waspada, gawok ini bersiap menghindari tebasan berkecepatan tinggi yang mengarah padanya. Dia nyaris saja terkena serangan dahsyat yang menghancurkan lantai arena dengan kekuatan luar biasa tersebut. Sambil berjongkok, gawok ini menyadari hal penting. Meski tubuhnya besar dan lambat, serangan monster itu ternyata sangat cepat. Tanpa membuang waktu, monster itu mengangkat gadanya lagi sambil melayangkan raungan marah. Tepat sebelum serangan mendarat, lantai mendadak menyala dengan simbol ungu dan membuat si MC terkejut karena jebakan tak terduga. Dengan wajah panik, dia sadar tidak akan sempat menghindar untuk lolos dari bahaya mematikan ini. Karena tidak ada pilihan lain, dia mengaktifkan skill Ethereal Form yang bisa mengurangi damage masuk sebesar 50%. Meski skill sudah aktif, hantaman itu tetap mengenai tubuhnya dengan telang hingga membuatnya terpental jauh. Akibat benturan keras tersebut, cowok ini berteriak kesakitan saat bar darah merahnya menunjukkan damage besar yang diterima. Sambil mengatur napas, dia merasa sangat lega. Untung dia telah meningkatkan skill itu. Kalau tidak dia pasti sudah tamat. Dia mengakui kalau mendekati musuh raksasa ini jauh lebih susah dari dugaannya. Membuat strateginya berantakan. Tapi jangan khawatir, sambil tersenyum tipis dia langsung menenggak ramuan untuk mengeluarkan kartu as andalannya yang sudah lama disimpan. Komandan iblis raksasa menerjang maju lagi, siap meremukan musuh kecil di hadapannya. Dengan tatapan fokus, gawok ini mengaktifkan skill kecepatan untuk melancarkan rencana serangan baru. Bersamaan dengan kilatan biru, dia merosot menghindari ayunan senjata lawan dan menyelinap lingkah di sela-sela kakinya. Dia terus berlari lalu melompat ke punggung monster raksasa itu, mendekati titik kelemahan aslinya. Diliputi aura biru, dia berlari menaiki tulang rusuk tengkorak raksasa di punggung sang komandan. Cowok ini mengungkapkan kalau skill ini memang sengaja disiapkan untuk bos yang mekaniknya mirip Obsidian Serpent. Sambil mengertakkan gigi, karena terkejut, monster itu menyadari kalau dia sudah masuk jebakan cerdik. Begitu sampai di posisi tepat, cowok ini langsung bersiap menebas tubuh asli sang komandan di dalam tengkorak. Namun dia menyadari kalau strateginya kali ini memberikan efek yang benar-benar di luar dugaan. Skill Shadow Punishment miliknya menyerang bayangan target, lalu memantulkan 10% damage kembali ke tubuh asli. Sambil tersenyum, dia merasa keputusan menukar skill penyembut dengan ini, seharga 100.000 koin, adalah hal terbaik. Akibat tebasan pada bayangannya, tubuh asli komandan jatuh dari tengkorak sambil berteriak kesakitan, melihat musuh